Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Sam Nusi dari Geroi.com. Siang ini kita kedapatan tamu, atau saya mendapatkan tamu berkenan diterima dari salah satu sosok kita. Beliau adalah Pak Yaakob Werara. Beliau bekerja di PT Freeport Indonesia sudah sangat lama, dan apa yang akan kita perbincangkan adalah berkaitan dengan pengalaman beliau selama bekerja di Freeport dan suka dukanya, apa yang dirasakan, memberikan kontribusi kepada PT Freeport Indonesia dan juga sebaliknya perusahaan, sehingga ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi karyawan PT Freeport lainnya untuk bisa melihat bagaimana bekerja secara eksis di PT Freeport Indonesia. Jangan kemana-mana, ikuti talkshow Geroi.com. Audio Jungle. Pemirsa, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Sam Nusi. Pemirsa, selamat siang. Amole, amakanye, goyo, dormo, yemu, tabea, foi, kinaona, nare, wah. Pak Werara, ini waktu yang luar biasa kita boleh bertemu, dan saya dari Geroi.com mengajak Bapak untuk bincang-bincang berkaitan dengan pengalaman sejak kerja di Freeport dan hal-hal yang menarik, dan mungkin ada tips-tips dalam melakukan pekerjaan yang Pak bisa tularkan untuk kita punya generasi pekerja yang baru ataupun sudah bekerja tetapi mungkin di pertengahan pengalaman yang menimpa, sehingga kita lihat bersama kan sekarang ini banyak sekali masyarakat atau pekerja yang bermasalah, tetapi dalam situasi COVID-19 ini juga mungkin ada pola-pola khusus yang Pak bisa hadapi. Itu akan sangat berguna sekali. Boleh kita mulai dengan Pak cerita sedikit berkaitan dengan pengalaman kerja di PT Freeport Indonesia ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya sendiri mulai bekerja di Freeport pada awal September, tepatnya itu 4 September 1991, dan bergabung di dalam satu divisi, waktu itu divisi logistik, dan kami di warehousing-nya. Sejak tahun 1991 sampai tahun 2000 saya masuk dengan non-staff, dan pada 1 Februari 2020 itu saya diangkat menjadi staff di seksi warehousing. Dan dalam pekerjaan memang karena area kami itu luas, dari Gracebell sampai ke Forsyth, sudah mengalami beberapa pindah area kerja. Pertama saya bergabung dengan 68 Caterpillar Warehouse. Itu kami bekerja di 68 Caterpillar Warehouse di daerah 68. Setelah peristiwa banjir tahun 93, 92 ya, 92 itu banjir pertama. Terus kami membuka warehouse baru di area Risken 72. Nah, di situ saya dikerjakan ke sana. Setelah itu ekspansi lagi, kami bongkar lagi di 74 untuk gudang baru untuk shake mill. Setelah itu pindah kembali ke Risken dan dikirim ke 39. Itu untuk perluasan area lowland terkait dengan perkembangan di lowland. Salah satunya adalah untuk ekspansi daerah Kuala Kencana dan sekitarnya. Nah, apa yang Pak lihat waktu sekarang ini sudah bekerja cukup lama,
Sebenarnya dulu yang mendorong Pak untuk bekerja di Freeport itu apa? Salah satu pendorong utama itu Ya. saya ingin bekerja dengan bergabung dengan Freeport itu sebenarnya adalah dengan motivasi bahwa saya bisa mengembangkan karir saya untuk Iya. di sebuah perusahaan yang notabene perusahaan besar. Iya. Nah, walaupun background saya adalah guru, Iya. tapi karena kondisi dan situasi pada saat itu membuat ketertarikan Iya. untuk bekerja di PT Freeport dan saya melakukan pelamaran dan diterima Iya. sebagai karyawan hingga sekarang. Iya. Jadi dalam profesi sebagai pekerja Iya. banyak hal sebenarnya yang suka duka yang saya sudah alami. Iya. Karena terhitung sejak sampai sekarang itu saya sudah 29 tahun Benar. Benar. bekerja dan sejak tahun 91 hingga sekarang. Nah, apa yang luar biasa Pak dari Freeport itu yang Pak rasakan dari manajerialnya, tetapi juga dari dinamika hubungan antar departemen dan pekerja sendiri? Banyak hal sebenarnya yang luar biasa ya. Jadi kepedulian daripada perusahaan itu sendiri, Iya. baik kami sebagai karyawan maupun lingkungan sekitar perusahaan ini berada. Iya. Cuma tergantung dari siapa pelaksananya. Benar. Kepedulian Freeport sendiri saya rasa itu sungguh luar biasa. Benar. Dengan terbukti ada perubahan-perubahan yang terjadi Betul. sejak tahun 91 hingga sekarang ini. Iya. Nah, saya juga pernah ada di Freeport dan saya lihat satu hal yang menarik dari Freeport itu profesionalisme kerjanya. Dan ada banyak hal yang saya terima. Saya punya background juga seorang pendidik, tapi ada banyak hal yang saya terima dari PT Freeport itu berkaitan dengan yang tidak pernah saya bayangkan sama sekali. Bagaimana mengatur waktu, berdisiplin dalam bekerja. Nah, itu apakah Pak Wenara juga merasakan itu? Mungkin ada yang khas yang berbeda yang Pak alami sendiri. Ya, memang pada awal-awalnya kalau mau dikatakan memang betul. Ya, jadi situasional kerja pada saat itu dengan dekade yang kami alami, Ya. itu memang Freeport sedang mulai membangun ekspansi dengan besar-besaran pada saat itu setelah Grasberg ditemukan, kemudian underground, dan kami kebetulan di logistik adalah mensupport penuh aktivitas yang dilakukan, sehingga pekerjaan yang kami lakukan itu membutuhkan waktu yang Iya. betul-betul dimanfaatkan dan disiplin yang tinggi. Itu yang membuat kami bisa bertahan. Benar, benar. Nah, dengan kondisi pada saat itu memang boleh dikatakan bagaimana kita yang masih muda-muda istilahnya Betul. menghabiskan masa muda kami di area kerja. Iya. Bisa dibayangkan kami harus bangun sebelum ayam berkokok Betul. dan pulang setelah Betul gelap. ya, betul. Nah, itu yang kami alami pada masa itu. Iya. Dan ada kesukaan-kesukaan tersendiri karena Iya. ibarat kita ini supir taksi sebenarnya. Betul. Kalau kita bangun lebih awal, pastilah kita mendapatkan hasil ya. Iya. Benar. Itu pada saat 10 tahun pertama kami bekerja. Benar. Nah, setelah selang waktu berjalan, apa yang kami lakukan itu mendapat apresiasi dari perusahaan dengan peningkatan karier dari. Jadi saya masuk pertama itu dengan status sebagai warehouseman 3. Iya. Warehouseman 3 sampai tahun 2000 itu diangkat sebagai, waktu itu masih supervisor. Iya. Sebelum ada perubahan seperti sekarang, Betul. foreman ya, tingkat pengawas Iya. di lapangan. Iya. Dan itu yang kami alami. Jadi ketika sudah melalui masa-masa itu, kami mulai mengerti bahwa sistem manajerial Freeport itu begini. Iya. Nah, dan pengembangannya terus berkembang Betul. dari masa ke masa itu. Setuju. Nah, itu yang membuat ada kebanggaan tersendiri. Jadi Iya.
selain finansial yang kami dapat, kami juga dapat ilmu, dapat Banyak pengalaman. pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Benar. Nah, Pak Walera sendiri punya pola atau tips. Kan ini banyak nih masalah-masalah industrial. Orang bekerja karena sesuatu dan lain hal. Kayak saya sebenarnya, saya contoh kasus yang baik. Dulu waktu saya ngajar di QMS, saya selalu ingatkan karyawan bahwa kalau Anda tidak cocok lagi dengan Freeport, ya silakan Anda keluar. Anda jangan bertentangan dengan Freeport. Nah, Pak Walera sendiri bisa eksis selama ini, itu kira-kira punya trik, pola, sehingga itu baik dipakai oleh teman-teman yang lain. Silakan. Iya, sebenarnya pola atau trik itu tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya. Yang penting adalah kemauan kita untuk kerja, dan yang pertama itu kita mensyukuri pekerjaan ini sebenarnya. Dan supaya kita tetap ada itu kita harus enjoy dengan pekerjaan yang kita telah terima. Dan kalau istilah orang, jangan disia-siakan lah pekerjaan itu. Kalau kita tekuni dengan baik, pasti hasilnya juga akan yang terbaik yang kita miliki. Nah, mana yang Pak Walera alami sulit? Apakah ketika berinteraksi dengan manajemen asal Indonesia asli atau di Freeport kan banyak ekspatriat, ataukah dengan ekspatriat nih, mana yang kelihatan atau dirasa lebih sulit dalam melakukan dinamika pekerjaan? Tingkat kesulitan memang ada kalau misalnya kami, karena kebetulan kami itu bekerja, kalau istilahnya kami harus servis. Iya. Nah, yang sulit bagi kami ketika terjadi interaksi dengan mereka yang dari luar, misalnya ekspat. Kadang-kadang mereka meminta kepada kami untuk harus bisa paling tidak memenuhi kebutuhan mereka. Nah, tetapi setelah berada pada tingkat manajerial, itu menjadi tanggung jawab kami untuk mengaplikasinya. Jadi ada perubahan-perubahan. Contoh di tempat kami itu pada sistem elektronik atau sistem kita bekerja. Dari awal itu kalau di pergudangan itu masuk dengan menghitung semua barang yang ada di gudang itu, kami masih menggunakan kardex. Kardex itu catatan. Jadi barang masuk itu apa kami catat. Setelah itu kami masuk ke era komputerisasi. Itu dengan sistem hard disk. Baru mulai sistem-sistem baru masuk, ada MIMS, ada Ellipse, sampai kepada yang sekarang ini sistem terbaru. Itu sistemnya link ke seluruhnya. Jadi apa yang kami lakukan di sini itu akan tercatat sampai di Nola sana. Nah, ini yang harus kita belajar. Dan itu salah satu yang sulit karena itu terbaru buat kami. Jadi sistem itu yang membuat kami harus sudah usia dan harus belajar, paling tidak tahu, walaupun tidak bisa mengoperasikan secara utuh, tapi kami tahu proses ini harus begini. Yang biasanya Pak lakukan ketika melakukan interaksi dan komunikasi dengan para pimpinan baik Indonesia maupun ekspatriat, ketika mentok itu apa yang Pak lakukan? Biasanya untuk mencari alternatif jalan keluar. Biasanya kami kan itu kan ada jenjang-jenjangnya. Biasanya kalau pada level kami tidak bisa terselesaikan, itu akan dilempar kepada level yang lebih tinggi. Itu yang penting. Jadi nanti di level yang lebih tinggi mereka akan putuskan bahwa prosedur ini yang harus kita lakukan dan ini yang bisa kita eliminir untuk supaya itu bisa berjalan. Benar. Nah, sebagai salah satu pekerja asli Papua, Pak tentu lihat ya dinamika generasi Papua dalam bekerja di Freeport. Menurut Pak, apa yang menjadi kendala utama sehingga di soal-soal industrial itu kok banyak sekali generasi Papua yang bermasalah dalam melakukan pekerjaan? Kira-kira menurut Pak itu kendala utamanya itu apa? Ya, kalau dari yang saya lihat ya, sebenarnya kendala utama adalah faktor disiplin. Disiplin ini kami khususnya pekerja yang di kalangan Papua itu disiplin kita kurang karena
ada satu pola yang sudah ada terpatri di diri kita masing-masing anak Papua ini, bahwa kita bekerja ini bukan untuk diri sendiri. Iya. Kita bekerja untuk keluarga, untuk saudara. Betul. Nah, sehingga ada hal-hal yang macam kebiasaan atau kebudayaan yang belum kita hilangkan. Betul. Misalnya saja ada keluarga meninggal, kita minta izin 1 hari, bisa 3 hari, karena harus begini begitu dan lain-lain. Dan satu hal lagi, ini pola berkumpul ini. Benar. Nah, ini sulit dihilangkan. Iya. Ketika kita tidak hadir pada momen-momen yang diharapkan, Iya. itu akan menjadi sebuah buat kita, Image tersendiri buat kita. Iya. Nah, itu itu yang membuat kadang-kadang kita karyawan yang bekerja secara penuh itu terganggu. Iya. Nah, sementara untuk pengembangan dan emosional kita, Iya. nah, itu juga ada pengaruh Betul. dengan situasi yang ada. Jadi ketika ada orang lain sudah berkembang, terus kita tidak berkembang, itu kita menjadi apatis. Iya. Dan itu yang membuat kita tidak bisa bergerak maju. Iya. Tetapi kalau kita ikuti irama yang ada, Iya. pasti kita bisa. Benar. Iya. Terutama karena Freeport memberikan peluang besar buat semua, tidak 1-2 suku, tidak semua suku. Benar. Dan saya kira saat ini porsi buat kita khususnya Papua itu lebih besar daripada yang lain. Iya. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Iya. Kemudian mungkin apa yang Pak dapat dari bekerja dengan Freeport sejauh ini, selain pengalaman-pengalaman tadi, yang paling membuat Pak sukacita di luar pengalaman-pengalaman itu, apa lagi? Iya, Yang terus Pak terang rasakan, yang saya rasakan setelah kita ini kan hidup tidak hanya Betul. seorang diri saja. Setelah kita katakan berkeluarga, itu Iya. kita rasakan sekali Betul. apa yang Freeport berikan. Iya. Walaupun itu melalui hal kesepakatan atau apa yang sudah ada, Iya. dan itu bisa kita nikmati secara bersama-sama. Benar. Dan satu kelebihan bahwa ketika kita berada pada posisi ataupun jabatan tertentu, itu tidak akan ditinggalkan. Artinya seperti misalnya ada istilah job non job apa sih, itu tidak ada di Freeport. Betul. Jadi ketika saya sebagai misalnya ada dalam posisi sebagai general superintendent atau superintendent atau manajer, itu sudah posisi yang terbawa sampai selesai. Benar. Nah, itu yang membuat satu hal yang menjadi kebanggaan. Iya. Dan ini yang harus kita syukuri, dan kita mesti belajar terus. Betul. Nah, Pak bekerja di Freeport kan sudah cukup 29 tahun ya. Iya. Ini masih tersisa berapa tahun lagi pengabdian Pak? Kalau secara perhitungan pensiun secara nasional, secara aturan pemerintah ya tahun 2022 saya sudah akan pensiun. Iya. Apa obsesi Pak sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau berdinamika di perusahaan sebesar Freeport ini? Ya, bagi saya pribadi, saya ingin mengabdikan apa yang saya miliki, Iya. kemampuan dan kapabilitas yang dipercayakan oleh perusahaan ini, Iya. supaya perusahaan ini tetap jalan dan kami sebagai pekerja bisa menikmati hasil kerja kami Baik. ke depannya. Jadi bukan saja kita menuntut banyak dari perusahaan, tapi mari kita memberi Benar. yang terbaik buat perusahaan. Sehingga karena apalagi kami kalau kami prinsip itu jujur bekerja, Ya. sehingga apa yang kami tanamkan itu yang akan kami tuai Betul. ketika pekerjaan itu selesai. Ya. Dan biarlah orang lain yang menilai kami, bukan diri kami sendiri. Benar. Sedikit lagi soal situasi COVID-19 selama ini Pak. Kira-kira yang Pak lihat dan rasakan itu situasi tersulit dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu apa Pak? Iya, betul sekali. Dalam kondisi sekarang ini memang kalau kami di lapangan, kebetulan kami di lapangan itu
kami tidak terlalu merasakan ada ini, karena kami harus memenuhi kebutuhan perusahaan itu. Tetapi bagi mereka yang bekerja di luar atau di dalam lingkungan kantor kami, itu mereka harus mengalami bekerja dari rumah atau home from work. Work from home itu, WFH itu. Nah, itu mereka mungkin tidak ada kepuasan, tetapi itu yang mereka dituntut. Betul. Nah, sementara perusahaan sendiri berusaha supaya setiap pekerja itu tetap konsisten, kondisinya harus fit, supaya tanggung jawab perusahaan untuk pekerja ini tetap ada. Dan hal-hal itu sudah kita lakukan bersama-sama dengan menerapkan protokol-protokol yang sudah. Selain protokol COVID yang sudah pasti ada ya di perusahaan sebesar Freeport, trik Pak untuk tetap sehat dan tangguh apa Pak? Yaitu menjalankan protokol tadi, dan harus tetap istirahat, kemudian melakukan kegiatan yang sekiranya bisa menguntungkan tubuh kita ya, bisa olahraga atau apa. Terus kemudian kondisi makan yang teratur, nah, ini bisa membantu. Kalau lain-lain saya yakin ya faktor bawaan itu tuh di luar daripada prediksi kita ya. Benar. Nah, Pak Warara, terakhir mungkin berkaitan dengan banyak obsesi atau pemahaman orang di luar Freeport sendiri. Pak sendiri berharap ke depan Freeport akan bagaimana atau harus bagaimana? Adakah harapan-harapan secara pribadi di luar obsesi Pak untuk menghabiskan pengabdian yang Pak miliki? Adakah harapan-harapan di luar itu? Iya, harapan pertama bagi saya itu adalah kondisi sekarang ini. Jadi kan perusahaan ini kan bukan badan sosial. Betul. Jadi kalau harapan itu bisa melewati masa-masa COVID ini, dan perusahaan sendiri juga sudah memenuhi kewajiban pada pemerintah, kewajiban kepada pemerintah pusat maupun daerah dengan membagikan saham-saham yang ada itu sudah tentunya itu berpengaruh pada kami. Kepada para pekerja yang masih tetap bekerja ketika perusahaan berjalan, ya mari kita ikuti rule atau aturan yang ada di perusahaan. Saya pikir kalau kita mengikuti aturan yang ada, ya pastilah kita tetap aman dan bekerja dan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, itu saja. Oke, luar biasa sekali Pak Warara. Ada yang lain yang mau disampaikan mungkin berkaitan dengan dinamika pekerjaan dan situasi dan kondisi? Ya, dengan kondisi yang ada ini, mari kita sebagai pekerja, kita melakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan porsi yang sudah ada, sehingga perusahaan ini tetap ada buat kita, karena saya pikir bahwa di sinilah perusahaan ini memberikan kita kehidupan dan bisa mengayomi kehidupan kita selanjutnya dan mempersiapkan kita untuk bisa mandiri ketika sudah kita tidak bekerja lagi di perusahaan. Pemirsa, Anda sudah mendengarkan sendiri, itulah penuturan salah satu karyawan yang sudah cukup lama, sekitar 29 tahun bekerja di perusahaan sebesar PT Freeport Indonesia. Terserah Anda bisa menggunakannya menjadi sebuah pola yang baru untuk melakukan pekerjaan Anda, khusus bagi Anda yang ada di lingkungan PT Freeport Indonesia, atau Anda punya trik-trik yang berbeda. Prinsipnya, Anda eksis, Anda sehat, Anda tangguh dalam melakukan pekerjaan Anda. Jumpa lagi dengan saya, Samnusi, dalam Geroi Talk Show. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat ya. Sampai.